Sekali lagi selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira tahun yang lalu saya membaca satu penelitian yang dilakukan di Amerika. Negara yang sudah begitu maju dalam banyak hal. Dilakukan satu penelitian dan para peneliti itu meneliti orang-orang yang di dalam gereja, maksudnya orang-orang yang jelas-jelas beragama Kristen, maupun orang-orang yang di luar gereja, orang-orang yang tidak jelas DP agama apa, DP keyakinan apa. Salah satu yang ditanya di dalam penelitian itu adalah, apakah Anda percaya ada surga? Sebagian besar dari mereka yang diteliti menjawab, ya, sangat yakin surga itu ada. Tapi di saat yang sama, waktu ditanya, apakah Anda yakin neraka itu ada? Sebagian besar juga berkata, enggak. Coba saudara pikirkan, sebagian besar para informan atau para orang-orang yang diteliti itu menjawab yakin ada surga. Tapi mereka sekaligus sebagian besar menjawab, bagaimana dengan neraka? Ada atau enggak? Oh, enggak ada tuh neraka. Nah, sebenarnya bukan cuma di sana, di mana-mana seperti itu. Apakah mereka telah membaca bagian ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti yang saya katakan tadi? Ataukah itu asumsi atau apa, kita tidak tahu. Tapi itu informasi yang kita dapatkan. Apapun jawaban mereka, bagian Alkitab yang kita baca hari ini menjawab, surga itu ada atau enggak, neraka itu ada atau enggak. Mari kita dengan rendah hati akan belajar bagian ini, dan Bapak Ibu yang sudah melihat bagaimana kami selama lebih dari 2,5 tahun di sini, termasuk dalam khotbah-khotbah melakukan pendekatan eksposisi. Eksposisi secara sederhana berarti mengurai, mengeluarkan makna yang di dalam kata, di dalam kalimat, di dalam teks Alkitab. Memang secara tematis, orang minggu ini dianjurkan untuk merenungkan satu tema, saat hidup berdiakonialah. Tapi ketika kita membaca Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31 ini, itu hanya salah satu dari beberapa aspek yang sebenarnya disorot di dalam bagian ini. Karena itu saya berharap orang terus bersabar, terus dengan rendah hati, dan selalu dengan jiwa yang bergelora untuk mau mempelajari firman Tuhan. Amin. Beberapa minggu yang lalu ketika kita membaca Mazmur pasal 1, di situ dikatakan salah satu syarat yang Tuhan tetapkan supaya kita boleh berbahagia adalah mencintai Taurat Tuhan dan merenungkan itu siang dan malam. Mari kita perhatikan bagian ini. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus.
Dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Siapa tuh orang kaya ini penama? Nggak bilang. Kenapa saya mengatakan itu? Karena di ayat berikut dikatakan, dan ada seorang pengemis bernama Lazarus. Kehidupan mereka kontras. Yang satu dikatakan kaya, bukan hanya kaya, sangat kaya. Apa ukuran atau tanda-tanda kekayaan yang disebutkan di sini? Dia berpakaian jubah ungu. Di dunia kuno, dari informasi yang saya baca di zaman kuno itu, kain ungu itu adalah kain yang sangat mahal. Karena untuk memperoleh warna ungu itu tidak gampang. Sehingga pakaian atau jubah ungu itu hanya dikenakan oleh para raja atau para bangsawan. Tambah lagi kain halus di sini, kain sutra atau apapun itu, kain linen halus yang hanya dipakai oleh orang-orang yang punya banyak uang. Belum cukup sampai situ, Alkitab gambarkan setiap hari dia berpesta. Bukan cuma 1 tahun 1 kali dia berpesta. Bukan cuma 1 bulan 1 kali. Bukan cuma 1 minggu 1 kali. Setiap hari dia bersukaria di dalam kemewahan. Bukan dalam kesederhanaan. Wah, orang ini yang tahu berapa banyak DP kekayaan. Tapi mari orang pikirkan, apakah salah dengan kekayaan? Apakah salah memakai pakaian yang mahal? Apakah salah menikmati kemewahan? Apakah itu dosa? Apakah kekayaan itu dosa? Apakah berpakaian yang bagus-bagus, yang branded, itu berdosa? Apakah berpesta, menikmati karena dia memang punya banyak uang? Dia mampu beli kain ungu. Memang karena dia banyak uang, dia boleh beli baju yang mahal. Memang karena dia banyak uang, dia suka undang dia ke teman-teman, siapapun dorang dan apapun dorang pemotivasi untuk datang di rumahnya. Dan itu berlangsung setiap hari. Apakah salah? John Calvin bilang, tidak ada yang salah dengan semua itu. Tidak ada yang salah. Kekayaan itu pada dirinya sendiri tidak salah. Kekayaan itu pada dirinya sendiri bukan sesuatu yang najis di hadapan Tuhan, bukan sesuatu yang tidak layak. Di dalam Alkitab dicatat ada banyak orang-orang yang begitu kaya sekaligus begitu saleh. Misalnya Abraham, dia dikatakan orang paling kaya di negerinya. Ayub dikatakan orang paling kaya di negerinya. Tapi dicatat mereka adalah orang-orang saleh. Abraham menjadi bapa semua orang percaya di sepanjang abad di segala tempat. Ayub dikatakan orang saleh, orang jujur, takut akan Allah, menjauhi kejahatan. Daniel menjadi pejabat tinggi di masa 4 raja berkuasa di Babel sampai Persia. Yusuf yang kemudian menjadi perdana menteri di Mesir juga orang kaya. Yusuf dari Arimatea yang bersedia meminjamkan kuburnya untuk menjadi tempat penguburan Yesus adalah orang kaya. Apa yang salah dengan kekayaan? Tapi John Calvin bilang begini, tapi bagaimana sikapmu terhadap kekayaan itu adalah cerminan imanmu. Satu kali lagi, kekayaan, kemewahan pada dirinya sendiri tidak salah. Tapi bagaimana engkau bersikap atas itu, bagaimana engkau memperlakukan kekayaanmu, itu akan mencerminkan imanmu kepada Allah.
orang ini tidak dicatat namanya. Kita pikir-pikir sayang sekali. Jadi saudara jangan kira kalau saudara kaya, saudara lebih berharga di mata Tuhan. Hati-hatilah dengan kekayaan. Jadi jangan kita membangun frame berpikir bahwa Tuhan membenci orang kaya. Oh nyanda. Bukan itu tuh Alkitab mau bilang. Tuhan tidak pernah membenci orang kaya. Tapi bagaimana sikapnya terhadap kekayaan adalah cerminan iman. Nah. Bagaimana dia mengelola kekayaan yang Tuhan berikan kepada dia? Satu kali lagi ini adalah cerminan bagaimana dia beriman pada Tuhan. Berbanding terbalik dengan Lazarus. Nama Lazarus, bahasa Yunaninya Lazaros, itu adalah bentuk Yunani dari nama Ibraninya El-Azar atau Eli-Azar. El artinya Allah, Eli artinya Allahku, Azar artinya penolong atau menolong. Jadi El-Azar berarti Tuhan adalah penolong. Atau kalau Eli-Azar berarti Tuhanku adalah penolong. Atau Tuhan adalah penolongku. Orang-orang Ibrani ada pemahaman bahwa iman mereka akan tercermin di dalam nama mereka. Nama mereka adalah mencerminkan karakter mereka. Maka dari nama itu kita tahu orang ini adalah orang yang bergantung penuh kepada Tuhan, bersandar penuh kepada Tuhan, dan itu adalah cerminan imannya. Jadi orang kaya ini, Tuhan tidak catat dia penama. Nanti kalau orang sobaku dapat dengan Lazarus, yakin kan orang mau baku dapat dengan Lazarus toh? Cilaka kalau ada yang tidak lakin di sini. Cepat-cepat bertobat. Cepat-cepat minta ampun Pak Tuhan supaya orang penama juga dicatat. Karena nanti di Wahyu bilang, celakalah orang-orang yang namanya tidak tercatat di dalam buku kehidupan, tapi berbahagialah orang-orang yang namanya dicatat di dalam buku kehidupan. Amin. Orang kaya ini sayang sekali namanya tidak dicatat dalam bukunya Tuhan. Tapi Lazarus ini karena imannya, apakah yang membuat orang namanya dicatat dalam buku kehidupannya Tuhan? Bukan berapa kaya engkau, bukan berapa megah engkau di dunia ini, bukan berapa tinggi jabatanmu di dunia ini, tapi apakah iman itu ada padamu? Iman kepada Yesus Kristus. Itulah yang membuat namamu akan dicatat di dalam buku kehidupan. Amin. Lazarus di sini digambarkan seorang yang sangat miskin. Bukan hanya miskin, dia juga menderita. Dan bahkan digambarkan begitu ngeri penderitaannya. Ada seorang pengemis bernama Lazarus. Badannya penuh dengan borok. Penuh dengan luka-luka. Bahkan cari makan untuk diri sendiri pun tidak mampu. Apalagi untuk menghidupi mungkin orang-orang di sekitarnya. Sehingga digambarkan salah satu cara atau mungkin itu adalah hal yang selalu dia lakukan. Bagaimana untuk makan? Dia datang di pintu gerbang rumah yang megah dari orang kaya itu. Bukan datang di dalam rumah, cuma sampai di pintu gerbang. Memohon belas kasih. Menjadi pengemis. Tidak perlu minta makan yang banyak. Tidak perlu satu piring. Kamu sisa-sisa juga. Yang kamu sendak makan. Yang kamu sendak mampu habis. Atau kalau perlu yang ciri-ciri dari meja. Yang hanya layak diberi untuk anjing. Itu justru cukup.
Saya membaca ini begitu emosional membayangkan hal ini. Bagaimana sikap orang kaya terhadap realita di sekitarnya? Apakah dia tidak pernah lihat Lazarus datang duduk di muka pintu gerbangnya? Setiap hari dia kumpul orang-orang yang mungkin datang memuji dia, datang menyembah dia, datang ikut menikmati kekayaan dia. Tapi bagaimana dengan sikapnya terhadap orang yang sangat miskin itu? Dia menutup mata terhadap realitas yang ada di sekitar penderitaannya. Di satu pihak dia bermewah-mewah, menikmati segala kemewahan, menikmati dengan penuh kegembiraan, sementara ada orang lain di sekitarnya yang bahkan berharap kalau ada makanan yang jatuh dari mejamu, itu sudah cukup untuk mengisi perutku. Tuhan tidak benci kekayaan, tapi hati-hatilah. Jangan sampai karena ketamakanmu, jangan sampai karena ketidakpedulianmu terhadap orang-orang yang ada di sekitarmu, dan itu adalah cerminan imanmu, itulah yang membawa engkau di dalam kebinasaan. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kehidupan kita setiap hari? Orang kaya ini adalah orang yang hanya peduli pada dirinya sendiri. Tuhan memberi kita kekayaan bukan untuk dinikmati saja oleh kita. Tapi Tuhan bermaksud memberikan kekayaan untuk boleh peduli kepada orang-orang di sekitar kita. Kekayaan seseorang tidak terukur dari berapa banyak harta yang dia punya, tapi kekayaan seseorang harusnya terlihat berapa murah hatinya dia, berapa besarnya kepeduliannya kepada orang-orang di sekitar. Saudara, kita jadi vikaris, pendeta, mulai tahun 2011 sampai sekarang. Selama kita hadir-hadir di ibadah penghiburan, ibadah pemakaman, belum pernah kita dengar begini. Misalnya, pendeta, sudah mati sana, oh karu pendeta, susah sekali dia, miskin sekali dia pendeta. Nah, kita belum pernah dengar. Atau sebaliknya, udah pendeta sudah mati sana, kaya pendeta, memang kaya sekali dia. Udah dompet turunan memang kaya-kaya. Kita tidak pernah dengar orang ingat kekayaan atau kemiskinan. Kita sebanyak kali dengar orang begini, pendeta, jangan bilang-bilang ya pendeta, siapa sudah mati sana pendeta, kuncu dia ya pendeta. Oh iya, pendeta jangan bilang-bilang ya. Oke, Pak Ibu bilang Pak kita. Ya pendeta ya, tadi bilang akan koncudu sekali dia. Dari dorang penenek memang so terkenal koncudu di kampung ini. Dulu gua dong penenek pendeta, cuma dorang tuh ada lemon Cina di sini. Jadi sampai tuh lemon Cina dulu kata cuma dorang tuh ada lemon Cina, dorang ika-ika akan kain merah dorang pe lemon Cina pendeta. Supaya orang-orang yang ndak japi ba ambil dan anak-anak, dorang takut karena orang tua aja bilang ini ba ambil ngoni sakit purung ngoni. Ngoni muntah-muntah ngoni. Kuncudu memang. Jadi ternyata kekayaan bukan hanya bisa bermasalah di hadapan Tuhan, tapi juga di hadapan sama manusia. Sebaliknya begitu. Setelah orang mati, kekayaan kita atau kemiskinan kita akan dilupakan orang. Orang tidak ingat kekayaan kita berapa, kemiskinan kita berapa parahnya. Tapi orang susah mau ingat, orang susah mau lupa. Orang pe kekoncuduan.
Jadi saudara, kalau koncudu itu memang bukan hanya bermasalah di hadapan manusia, tapi juga di hadapan Tuhan. Itu yang membawa orang ini akhirnya tidak dicatat namanya dalam buku kehidupan. Saudara, orang setelah meninggal apa sih yang orang mau bawa? Berapa banyak harta yang orang punya? Semua itu akan kita tinggalkan, bukan? Maka ingatlah, selama orang masih ada di dunia ini, ingatlah untuk hidup juga bagi kepentingan-kepentingan orang lain. Amin. Bukan berarti karena perbuatan-perbuatan baikmu engkau diselamatkan. Bukan itu yang mau diajarkan di bagian ini. Seolah-olah kalau orang hidup berdiakonia, seolah-olah kalau orang peduli orang lain, seolah-olah kalau orang punya belas kasih terhadap orang lain, seolah-olah kalau orang penuh kasih, memberi, berkorban kepada orang lain, itu akan menumpuk jasa-jasa kita, dan jasa itu yang akan membawa kita diperhitungkan supaya Tuhan mencatat kita dalam buku kehidupan. Bukan itu dia maksud. Tapi satu kali lagi kita bilang, bagaimana engkau mengelola kekayaanmu itu adalah cerminan imanmu. Mungkinkah engkau mengasihi Allah yang tidak engkau lihat, sementara sesamamu yang terlihat engkau tidak kasihi? Mana mungkin engkau berkata, aku mengasihi Allah. Tuhan bilang, sementara sesamamu yang susah, yang menderita, engkau tidak pernah tunjukkan kasih. Omong kosong pengakuan kasihmu kepada Allah. Omong kosong. Buktikan imanmu, buktikan kasihmu kepada Allah, buktikan kepercayaanmu kepada Allah, kepada orang-orang yang ada di sekitar. Orang-orang Yahudi memang punya pemahaman, kaya itu tanda perkenanan Tuhan. Orang yang berkenan kepada Tuhan pasti kaya. Yesus mau kritik. Oh, enggak. Jangan kira kekayaan itu tanda perkenanan Tuhan. Oke, Tuhan bisa berkenan memberi kekayaan kepada orang. Tapi jangan kira kekayaan selalu menjadi tanda perkenanan Tuhan. Satu kali lagi. Tuhan bisa memberi kekayaan kepada siapa Tuhan berkenan, tapi jangan bilang semua kekayaan itu tanda perkenanan Tuhan. Kalau engkau kaya dengan kerja keras, dengan banting tulang, dengan mendisiplinkan keuanganmu, dengan menghemat, dengan manajemen bisnis yang bagus, engkau punya kemampuan mengelola keuanganmu, engkau punya kemampuan membaca tanda-tanda peluang-peluang pasar. Bolehlah orang bilang itu memang dari Tuhan, tapi kalau engkau memperoleh itu dari cara-cara yang tidak jujur, dari menipu orang, memeras orang, bagaimana dengan orang ini? Sampai pada titik ini orang tidak lihat dia dosa di mana. Apakah kekayaan itu hasil memeras? Ya enggak ada tanda-tanda. Apakah dia kekayaan itu dia dapat curi? Ya enggak ada tanda-tanda. Tapi bagaimana dia mengelola kekayaan yang ada pada dia? Kekayaan bisa menjadi ujian atas karakter kita. Saya pernah dengar seorang pendeta bilang begini, ada orang waktu masih miskin imannya kaya, tapi waktu mulai kaya imannya mulai miskin. Kadang-kadang ada orang waktu belum punya apa, begitu bersahaja, tapi waktu mulai naik DP status sosial, mulai punya apa-apa, mulai berubah DP karakter. Hati-hatilah dengan itu. Lazarus di sini dikatakan sangat miskin. Satu-satunya yang ada pada dia adalah iman. Dan akhirnya Alkitab bilang apa? Malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Anjing-anjing kata di orang Yahudi itu binatang yang najis, dan anjing-anjing itu sebenarnya tidak ada tuan, tidak ada orang Yahudi kata, saya juga tidak tahu, cuma baca,
Yang nggak ada orang Yahudi yang piara anjing. Beda dengan orang sini. Jadi anjing itu adalah anjing-anjing liar. Anjing-anjing liar ini, sayang sekali itu Lazarus digambarkan. Bahkan sampai anjing-anjing datang, jilat-jilat DP luka. Seolah-olah mau bilang, anjing-anjing lebih peduli kepada Lazarus daripada orang yang kaya itu. Bagaimana dengan kita? Tapi oke. Berapa kaya engkau, berapa miskin engkau. Apa yang terjadi? Kemudian matilah orang miskin itu. Matinya tidak dijelaskan bagaimana cara matinya. Apakah waktu dia mati baking akan ibadah pemakaman? Apakah waktu dia mati datang orang berkumpul memberi upacara penghormatan? Apakah waktu matinya ada taruh bagus-bagus di dalam peti? Apakah waktu matinya ada hamba-hamba Tuhan yang datang memberi penghiburan kepada keluarga? Tak tahu. Tak ditulis. Nanti sebentar orang kontras dengan orang kaya. Mati dia. Siapa yang membawa dia dikubur? Tak tahu. Bagaimana dia caranya dikuburkan? Tak tahu. Apakah orang menggerakkan bantuan duka untuk dia keluarga? Tidak tahu. Apakah ada dana sosial kemasyarakatan? Tidak tahu. Apakah pemerintah di desa setempat menggerakkan orang, mari orang datang baking sabua, dan pemerintah sosial umum di Toa, mari orang baking sabua? Apakah masyarakat juga tergerak untuk datang? Tidak tahu. Nanti orang tanya Lazarus kalau orang sudah dapat. Apakah tuh serikat tolong orang kedukaan datang? Bukan tuh stok sini. Kan belum ada tuh stok. Apa datang? Berapa banyak orang yang peduli pada dia? Nggak tahu. Atau orang kadang-kadang kita nggak tahu ya di sini. Kalau orang kaya, wah, rame-rame orang datang baking sabua biar lay hujan keras. Markal dia susah. Dia menderita sampai semua pelotel itu tua di bawah sana. Kuntu obatannya. Jemaat, mari datang, bantu. Tak juga. Hati-hati dengan itu. Seberapa kali seumum ini sampai kuntua sopi jemput di rumah. Mari kok datang lu milih. Apa dia bilang ya? Lu milih apa? Kalau di sini apa? Itu begitu, pokoknya itu ya. Mari datang. Yo, kuntua nanti Pak Iko. Ya sampai so dia besok, sampai ibadah pemakaman tidak datang. Tapi giliran dia orang kaya, tidak peduli bagaimana dia saleh, dia bermoral, bagaimana yang penting dia kaya. Datang. Orang miskin ini, Lazarus ini bagaimana? Apakah ada upacara pemakaman? Tidak tahu. Tapi tiba-tiba dicatat begitu mengagumkan. Mungkin di dunia ini orang tidak datang hadir dia pe ibadah pemakaman. Mungkin wanak dia pe mayat kurang dataru begitu. Tubuhnya, oke, anggaplah orang berpikiran positif. Tubuhnya dikuburkan. Tubuhnya mati. Tapi jiwanya tetap hidup. Amin. Kemana jiwa Lazarus? Apa kita bilang? Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat. Bukan cuma pala-pala yang datang angka pada dia. Bukan cuma pemerintah yang datang angka pada dia. Tapi malaikat-malaikat datang mengangkat dia. Begitu indah. Dibawa di mana? Dibawa di pangkuan Abraham. Kehidupan kita jangan kira akan berhenti di kubur. Jangan kira orang hidup akan berhenti di kubur. Tubuh kita waktu mati dikuburkan, tapi jiwa kita tetap hidup.
Jiwa kita akan terus berlangsung sampai di kekekalan. Mari kita takut. Saya waktu membaca ini sebenarnya begitu kagum di satu pihak, tapi begitu menakutkan ayat-ayat ini. Bagaimana dengan orang yang masih tinggal? Bagaimana dengan orang yang masih hidup? Bagaimana dengan jiwa kita setelah kematian? Bagaimana? Dia dibawa di pangkuan Abraham. Di Alkitab menggunakan kata Hades. Hades itu umumnya dipahami secara teologi adalah tempat sementara sebelum di sorga. Firdaus itu tempat sementara sebelum pergi di sorga. Sebaliknya, apa yang terjadi? Orang kaya itu juga mati. Mati bagaimana? Mati dan dikubur. Siapa dicatat? Siapa tuh orang kaya tadi, orang miskin tadi tidak dicatat dikubur, orang kaya dicatat. Berarti memang ada penghormatan khusus waktu dia mati. Sengaja dicatat, dia dikubur. Apakah tuh Lazarus tidak dikubur? Tidak tahu. Tapi untuk menekankan bahwa memang ada upacara penguburan. Ada penghormatan yang diberikan kepada jenazahnya. Semua pejabat mungkin datang. Teman-temannya mungkin datang semua. Hamba-hamba Tuhan semua datang. Karena dia kaya. Mungkin juga berharap, siapa tahu dapat sesuatu. Ada upacara penguburan. Tapi apa yang terjadi? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, berbanding terbalik, Lazarus langsung dibawa oleh malaikat ke pangkuan Abraham. Orang ini tubuhnya dikuburkan, tapi jiwanya dibawa di mana? Dibawa oleh siapa? Nggak tahu. Nggak tahu siapa yang bawa. Pokoknya dia tahu dia mati. Dia sadar kamar dia. Sorry, mana? Dan sementara ia menderita sengsara di alam maut. Nah, alam maut di sini pakai kata Hades. Hades itu tempat sementara sebelum di neraka. Jadi bayangkan, baru dia Hades ini tempat sementara sebelum diadili. Bagaimana jodang itu neraka? Apa yang dia alami di sana? Dia menderita sengsara. Dia dosa apa? Yang tadi sepintas menurut orang kecil kang. Cuma karena tidak peduli pe orang miskin. Tapi ayat-ayat ini mau bilang apa? Kehidupanmu di dunia ini akan berdampak di dalam kekekalan. Maka hati-hatilah, takutlah kepada Allah. Dan ini cerita keluar langsung dari mulut Yesus. Ada sebagian orang bilang, ini bukan perumpamaan, ini memang kisah nyata. Tapi saya mengikut saja John Calvin. John Calvin bilang, ini perumpamaan. Karena ada orang berteori begini, biasanya kalau Yesus memberikan perumpamaan, nyandak ja pakai nama. Kadang-kadang Tuhan pakai perumpamaan tentang kehidupan sehari-hari. Misalnya tentang penabur, tentang petani, tentang pohon, tentang apapun. Tapi Yesus tidak pernah pakai nama. Tapi sekarang kenapa dia pakai nama? Tapi Calvin bilang, enggak. Orang tidak usah batasi Tuhan pe cara kerja. Seolah-olah karena orang so punya asumsi, so punya pola, so punya konsep. Setiap kali Yesus memberikan perumpamaan, Yesus tidak pernah pakai nama. Tapi kenapa sekarang pakai nama? Ya terserah dia cerita dan dia ada maksud untuk menceritakan ini kan. Lazarus, arti namanya apa tadi? Tuhan adalah penolong. Mencerminkan dia pe karakter, dia pe iman. Dia dibawa
di pangkuan Abraham. Nah, pangkuan Abraham ini adalah bahasa simbolis, bahasa pengibaratan, bahasa simbolik. Jangan kira betul-betul Abraham dah pangku pada dia. Nanti kalau itu Lazarus Abraham pangku, kong penatua lagi pergi Abraham pangku, penatua lagi pergi Abraham pangku, kong kita lebih pergi Abraham pangku, kong orang semua pergi Abraham pangku. Bagaimana ini? Berapa banyak tuh Abraham mau pangku? Jadi pangkuan Abraham itu tidak betul-betul Abraham dah pangku. Sama dengan orang bilang begini, siapa dia? Oh, bye-bye, dia bos pe mata-mata. Oh, dia bos pe kaki tangan. Apakah mata-mata atau kaki tangan? Atau siapa dia? Oh, dia bos pe tangan kanan. Tangan kanan betul-betul tangan kanan, mata-mata betul mata-matanya enggak. Itu ibarat. Jadi pangkuan Abraham untuk menggambarkan sebenarnya itulah yang orang Yahudi paling harapkan. Mereka kalau mati akan datang di Firdaus. Bahasa lain, mereka akan datang di pangkuan Abraham. Karena Abraham adalah bapa semua orang beriman. Yesus sedang mengkritik, jangan kira karena kamu kaya, kamu langsung di pangkuan Abraham. Lazarus ini tidak punya apa-apa. Tapi sekarang dia ada duduk di pangkuan Abraham. Dan sementara ia menderita di alam maut, ia memandang ke atas. Dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Bagaimana sekarang? Itu keadaan berbalik. Lalu ia berseru, katanya, Bapak Abraham, kasihanilah aku. Di dalam beberapa versi bahasa Inggris dikatakan, lalu menangislah dia dan berseru. Di sini cuma berseru. Di beberapa Alkitab versi bahasa Inggris, kalau saudara baca dikatakan, lalu menangislah dia dan berseru. Berseru apa? Bapak Abraham, kasihanilah aku. Berarti ini orang beragama. Ini bukan orang kafir. Dia tahu ini Bapak Abraham. Berarti dia orang Yahudi. Dia orang beragama. Secara administratif dia penama ada di dalam agama. Maka hati-hatilah. Jangan kira karena orang PKTP Kristen, karena orang PKK Kristen, karena orang ada surat baptis, karena orang ada surat CD, otomatis orang masuk surga. Hati-hatilah. Dia kenal ini Bapak Abraham. Dia orang secara status sosial ada agama. Tapi apa yang terjadi? Sekarang dia mengalami apa yang belum pernah dia alami, malah selalu dia lihat. Apa? Dia sekarang tuh mengemis. Bapak Abraham, kasihanilah aku. Kenapa enggak dari dulu waktu masih di dunia bilang, Bapak, kasihanilah aku? Kenapa waktu di dunia seolah-olah sekarang baru sadar betapa pentingnya mendapat belas kasih? Apakah selama engkau di dunia engkau telah menghidupi apa yang disebut belas kasih? Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus. Dasar ini orang kaya tukang basuru sampai di neraka masih baku riki basuru. Iya toh? Dasar di dunia gitu. Ini orang kaya ini memang so di alam maut yang tahu diri. Di dunia tukang basuru, nah ini fenomena orang kaya kan. Suruh sana, suruh sini. Ambil sana, ambil sini. Ya boleh pergi dia, suruh. Sampai di sana DP karakter juga tidak basuru. Sampai Abraham dia suruh. Bapak Abraham suruh. Ngana yang tahu diri, ngana kira siapa tuh ngana aja suruh. Kan seolah-olah tuh Lazarus tuh dia mau suruh kan. Bapak Abraham, jadi dia minta Abraham suruh Pak Lazarus. Tapi sebelum Abraham suruh Pak Lazarus, dia suruh tuh Abraham. Bapak Abraham suruhlah Lazarus. Jadi dia suruh tuh Abraham supaya Abraham suruh tuh Lazarus. Saya bilang dasar orang kaya tukang basuru. Ya saudara-saudara, hati-hati tuh tukang basuru di dunia ini.
Orang sampai di sana yang tahu diri. Dasar. Masa lebeng Abraham ini dia suruh. Oh, di dunia ini ngana punya anak buah. Mana punya banyak pengikut. Karena ngana banyak doi. Tapi sadarlah. Suruh Lazarus. Supaya apa? Supaya ia mencelupkan ujung jarinya. Mencelupkan ujung jarinya apa? Supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini. Mana perlu jorek para Lazarus? Mana sekarang sadar bagaimana dia penderitaan dulu di dunia. Dia cuma minta satu butir nasi, Anda tidak pernah kasih. Sekarang Anda sadar bagaimana dia. Sekarang Anda tidak minta satu ember, tidak minta satu falo-falo, tidak minta satu lobu. Bahkan Anda minta, kita tidak perlu banyak, cukup satu tetes. Suruh Lazarus mencari. Colo di air. Colo di air. Setetes pak kita pelida. Cukup itu coba Pak Abraham. Dulu dia pernah sadar enggak itu? Pernah sadar enggak waktu di bumi? Mana sekarang tahu apa artinya pergumulan penderitaan orang-orang ini? Sekarang mereka sedang menikmati keindahan, kemuliaan, kebahagiaan yang enggak habis-habis. Tapi sekarang mana? Di mana samuangan apa kekayaan itu? Di mana samuangan apa harta melimpah? Orang yang paling ngana hinakan di dunia sekarang ngana perlu pada dia. Bahkan ngana suruh dia pe ujung jari celup di air tetes kena pelida. Mungkin dulu dia pernah anggap hina, anggap jorok, setara dengan anjing-anjing. Begitu najis orang ini sekarang. Ngana perlu jorek. Kadang-kadang jangankan di dunia yang akan datang, di dunia kita sekarang ada orang. Oh, waktu dia punya segala-galanya, dia tidak perlu orang. Waktu dia susah, datang. Perlu jorein pak kita. Nah perlu jore. Tuh hari kita susah, nggak boleh belakang akang. Kita semua mengemis karena tidak peduli. Ingat kawan, dunia ini berputar. Engkau tidak selalu di atas kawan. Akan datang. Orang mungkin diizinkan Tuhan mengalami apa yang orang lain alami, yaitu kesusahan. Dunia ini terus berputar. Sadarlah. Nah ada kerendahan hati juga ini orang. Dia menangis. Apakah bertobat? Nggak. Cuma menangis karena menderita. Tetapi Abraham berkata, anak, ingatlah. Abraham panggil dia anak. Anak, ingatlah. Saudara, kata-kata ini penting. Nah, ingatlah. Sekarang satu-satunya yang disuruh kepada Lazarus adalah, kepada orang kaya ini, ingatlah. Ingatlah apa? Ingatlah engkau dulu bagaimana. Ingatlah bagaimana kehidupanmu dulu. Ingatlah bagaimana engkau memperlakukan orang lain. Ingatlah bagaimana sikapmu terhadap Tuhan. Saudara mau pilih mana? Di dunia ini, saudara mau pilih mana? Pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan bilang, ingatlah, suatu saat engkau akan mati. Atau nanti di alam baka, kong Abraham bilang, ingatlah, dulu ngana bagaimana. Mumpung masih di dunia, ingatlah tentang hari matinya kita. Jangan sampai di dunia orang mati, baru orang menyesal karena mendengar kata-kata dari Abraham. Ingatlah bagaimana ngana dulu. Ingatlah. 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 Jangan sombong, jangan keraskan hati. Berhenti bajudi. Ingatlah orang dihakimi Tuhan nanti. Ingatlah berhenti mabok. Ingatlah berhenti miras. Ingatlah
Kita berhenti menipu orang. Ingatlah orang bertugas tanggung jawab sebagai pelayan Tuhan. Ingatlah setiap hari Rabu orang ada ibadah pas. Ingatlah. Jangan sampai kamu tidak dengar ketika hari ini kita bilang ingatlah. Jangan sampai suatu saat kamu baru menyesal. Karena Abraham yang bilang ingatlah. Bagaimana ngana dulu? Ngana tidak pernah dengar toh orang dah bilang. Ngana tidak pernah mau keras. Ngana tidak mau merubah kekerasan hati kan? Ingatlah tentang hari penghakiman nanti. Ingatlah. Apa dia bilang? Ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu. Tuhan sok kasih semua apa ngana. Tapi bagaimana ngana hubungan dengan Tuhan? Bagaimana ngana dengan sesama? Ingatlah. Ngana mau suruh kita untuk suruh Lazarus. Ngana tahu, ngana masih ingat, ngana lupa dulu. Dia datang minta-minta, bahkan cuma nasi yang jatuh di meja ngana tidak pernah kasih. Ngana lupa itu. Ingat sekarang. Bagaimana ngana dulu? Ingatlah ngana dulu bagaimana ketika datang pengemis itu kepadamu. Sekarang engkau yang menjadi pengemis. Ingatlah. Jangan lagi berbuat dosa. Berhentilah berbuat dosa apapun bentuknya. Ingatlah. Orang akan dihakimi Tuhan. Jangan sampai kita bilang nanti orang so di alam sana, so di dunia yang lain. Jangan sampai di situ baru orang dengar tuh kata-kata. Ingatlah bagaimana ngana dulu. Mana tidak pernah peduli kepada Lazarus. Sekarang ngana perlu dia. Bahkan jangankan satu ember, cuma satu tetes. Menggambarkan, bayangkan satu tetes air lebih berharga daripada semua kekayaan yang pernah dia nikmati. Engkau telah menerima segala yang baik, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Orang-orang yang setia dalam iman, walau mungkin di dunia ini menghadapi pergumulan yang hebat, walau mungkin sakitmu tidak sembuh, walau mungkin tantanganmu tidak pernah selesai, walau mungkin doa-doamu tidak terjawab, walau mungkin dokter sudah bilang sonya tidak ada harapan, ingatlah sama dengan Lazarus, engkau akan mendapatkan penghiburan di pangkuan Abraham. Amin. Tapi hati-hati ada yang orang yang pandang enteng cari hal. Ingatlah. Sekarang dia menikmati hiburan. Dan hiburan itu bukan cuma untuk satu hari. Hiburan itu bukan cuma 1 minggu, 1 tahun. Tapi akan berlangsung selama-lamanya. Sementara Ngana juga di situ. Ngana bukan cuma tersiksa untuk kurun 1 hari, 1 minggu, 1 tahun. Tapi Ngana di situ untuk selama-lamanya. Ingatlah itu. Selain daripada itu, jadi Ngana sekarang tanggung napi akibat. Abraham bilang Lazarus so terima katut dia pe akibatnya. Ngana lay orang kaya, Ngana terima. Ngana pe kehidupan di dunia sekarang Ngana terima dia pe akibat. Saudara hati-hati tuh orang. Mungkin orang belum mau terima sekarang dia pe dampak. Nanti itu lebih mengerikan. Puji Tuhan kalau masih Tuhan pukul tuh orang waktu di dunia ini. Jangan sampai tuh hajaran Tuhan itu terjadi di dalam kekekalan. Tidak ada ampun. Seolah-olah Abraham bilang, so terlambat sayang. So terlambat. Harusnya dari dulu Ngana minta kasihanilah aku Abraham. Kasihanilah. Sekarang so terlambat.
Sudah terlambat. Tidak ada lagi pertobatan sesudah kematian. Tidak ada. Bertobatlah selama kita masih hidup. Amin. Bertobatlah. Kalau di sana Abraham yang terlambat. Nganape penderitaan itu, nganape tangisan itu tidak akan berubah lagi. Tidak akan berubah. Nganape air mata tidak ada yang bolap. Karena apa? Selain daripada itu, antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang dari sini mau pergi sana atau yang dari sana mau datang sini, ada jurang yang tak terseberangi antara ngoni dengan torang, antara torang dengan ngoni di situ. Ndak boleh baku pergi, cuma boleh baku WA. Tak boleh, ngana ndak boleh datang. Sudah ngana siaran langsung situ. Nanti orang mbak Uni sini, orang siaran langsung situ, kok ngoni mbak Uni situ. Nggak boleh baku pergi, baku SMS boleh, baku WA, ngana bahas status itu nanti orang like di sini, nanti orang komen sini, orang lebah status sini, nanti ngana komen situ, nanti ngana like di situ. Nggak boleh baku pergi. Jadi bagaimana kalau cuma boleh baku pergi, orang kaya, kalau cuma baku pergi, jangankan satu tetes, bukan apa mulu, kong tak kasih ini selang. Bukan apa mulu. Biarpun sudah mau tak keluar dari situ, Abraham bilang dah. So terlambat sekaligus orang dengan orang tidak boleh baku pergi, dia bilang. Bayangkan tuh penderitaan itu. Begitu tersiksa dia, tidak ada hiburan, tidak ada seruannya yang didengarkan, tidak ada lagi harapan untuk mengubah tuh keadaan. Soalnya tidak ada kesempatan. So terlambat. Mari orang renungkan ini ayat-ayat ini. Begitu indah tapi begitu menakutkan. Yesus yang cerita ini. Tidak mungkin Yesus salah. Lalu apa yang terjadi? Begini jorek ya Abraham. Kalau memang Bapak Abraham sendak boleh suruh tu Lazarus datang pak kita. Begini Jo, kita minta satu lagi Abraham. Apa? Suruh akang tu Lazarus pergi pak kita pe bapak pe rumah. Oh berarti dia tahu, ini orang kaya tahu bahwa tu Lazarus tahu tuh orang kaya ini pe bapak pe rumah. Memangnya apa? Karena di sana masih ada kita pelima saudara. Pergi bilang pada orang, suruh tuh Lazarus pergi bilang pada orang. Bertobat ngoni, jangan sampai ngoni datang di tempat kita tersiksa sekarang. Menurut saudara, apakah permintaan ini tidak bagus? Ini keinginan yang begitu mulia. Keinginan untuk melihat orang lain diselamatkan. Keinginan untuk melihat orang lain boleh masuk surga. Keinginan untuk melihat jangan sampai orang lain binasa. Tapi bahkan permintaan yang seagung itu, seindah itu, sesaleh itu, Abraham bilang, so terlambat. Siapa ndak dari dulu? So terlambat. Maka saudara, seindah apapun orang permohonan, indah apapun torang pe keinginan, torang pe permintaan kalau so di seberang sana, sonda akan disetujui. Belum lagi alasan yang Abraham kasih apa? Masih ada di sana kita pe 5 saudara. Berarti kita waktu baca ini berarti orang boleh berasumsi. Ini orang kaya juga tahu. Dia pe saudara-saudara juga hidup dalam dosa. Betul tak? Siapa dia boleh berpikir jangan sampai kita pe saudara datang sini. Berarti dia tahu dia pe saudara mungkin sama dengan dia pe model. Tuh? Mungkin sama dengan dia pe model. Tapi so terlambat. So terlambat sayang. So terlambat. Bagus yang ada pe keinginan mulia. Mar surga tidak akan mengabulkan. Harusnya dari dulu. Kata orang itu, kalau demikian aku minta kepadamu Bapa supaya engkau menyuruh. Tidak berhenti dia bersuruh.
Besar tukang basuru. Dia suruh pertama Abraham dak iyo akan masih basuru. Kalau begitu Abraham suruh tuh Lazarus pergi pak di rumah. Ngana nih tahu diri ngana. Basuru dari tadi kita sudah iyo ngana suruh leh. Sebab masih ada 5 saudaraku supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini. Tapi Abraham bilang apa? Enggak. So ada firman pada orang. Sudah ada kesaksian Musa dan para nabi pada orang. Itu so cukup. Cukup dengarkan itu. So ada firman. Tapi orang kayak ini bilang apa? Nyanda Abraham. Nyanda. Jawab orang itu tidak. Bapak Abraham, jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Wah, ini konsep penginjilan sorga dan neraka. Sorga pe konsep menginjili cukup dengan firman, memenangkan jiwa orang cukup pakai firman. Neraka pe konsep bukan firman, pakai mujizat. Nah, orang-orang yang anggap firman tidak cukup, mesti tambah mujizat, bertobatlah. Amin. Surga pe konsep, bagaimana supaya orang bertobat? Bagaimana supaya orang tidak dengar? Bagaimana supaya orang tidak masuk neraka? Ada firman, dengar itu, percaya itu, indahkan firman itu. Firman cukup bagi kita. Firman cukup bagi kita untuk melahirkan iman. Firman itu cukup menjadi pesan Tuhan supaya kita boleh memperoleh keselamatan. Tapi neraka pe konsep apa? Enggak. Mesti pakai mujizat. Mujizatnya apa? Mesti ada orang mati dibangkitkan. Lalu dia pergi memberitakan Injil. Oh saudara bayangkan. Kita lihat pikir-pikir. Ada menariknya juga. Dia pe konsep. Memang sih hamba-hamba Tuhan so bicara. Tapi orang tua tidak pernah dengar. Penatua, diaken, pendeta, gembala, evangelis so bicara. Tapi orang tidak pernah dengar. Maka mesti pakai mujizat. Apa? Suruh orang yang mati dari kubur. Orang bangkit dari kubur kau pergi menginjil. Menurut saudara, kalau ada orang yang mati, saudara so tahu dia mati, kong dia datang bahotbah di mimbar ini, kong dia sekesaksian, saudara-saudara. Tahun lalu kita so mati. 1 tahun kita di alam baka. Dan tadi malam Tuhan saya tugas kita. Datang, mau bilang pak kamu, bertobat. Saudara mau percaya enggak? Jangan cepat-cepat jawab, pikirkan. Kira-kira saudara mau percaya enggak? Tapi itu laku sekali di YouTube. Wah, di YouTube laku sekali kalau orang bilang, kita so pernah mati suri. Kita so diangkat ke langit ke-7. Kita so lihat tuh langit begitu putih. Halusinasi ngana. Kita semua jalan-jalan indah sekali penuh dengan bunga-bunga. Di sana begitu begitu sejuk, begitu menyenangkan. Saudara mau percaya enggak itu? Entah Abraham bilang enggak. Enggak berlaku itu. Itu bukan konsep sorga. Itu konsep neraka. Firman Tuhan sudah cukup. Maka ayat-ayat ini mau bilang juga, mari orang sadar kecukupan firman Tuhan untuk mempertobatkan kita, menolong kita, membimbing kita. Firman sudah cukup. Jangan lagi mesti tunggu mujizat. Jangan tunggu ada perkara-perkara ajaib baru bertobat. Jangan tunggu mujizat-mujizat yang spektakuler baru orang sadar firman Tuhan sudah cukup. Itu konsep surga. Dengarkan itu. Sudah ada kesaksian malaikat, kesaksian para nabi, sudah ada kitab Musa pada orang sudah lengkap. So ada 66 kitab. Mau kurang apa lagi? Oh enggak cukup firman, mesti tambah mujizat. Baru mau percaya. Kalau enggak ada mujizat orang enggak percaya. Saudara, itu cara berpikir neraka. Kalaupun ada mujizat, Tuhan pernah bikin mujizat iyo, tapi ingatlah,
Mujizat itu hanya tambahan setelah firman. Firman itu lebih penting dari mujizat. Maka kalau ada orang yang masih menganggap mujizat lebih penting, kalau ada gereja-gereja yang menganggap mujizat itu lebih penting dari firman, itu gereja yang tidak sehat. Gereja yang sehat adalah gereja yang mementingkan firman. Amin. Kalau ada mujizat, ya itu bersifat tambahan. Terserahlah itu kepada Tuhan. Maaf ya agak lama ini, persomo kelar. Aku setengah 11. Tadi kile. Abraham bilang enggak. Tak boleh. So ada firman pada orang. Nah saudara bagaimana? Saudara merasa firman cukup enggak? Ini surga konsep. Firman itu sudah cukup. Tapi dia bilang, enggak cukup. Coba Bapak Abraham pikir, kalau ada orang bangkit, apalagi Lazarus, bangkit dari kubur, lalu pergi bicara kepada saudara-saudara, pasti orang bertobat. Abraham bilang, nyanda. Kalau firman yang sudah pada orang-orang yang tidak percaya, Anda dengar orang kaya, jangan asal tahu situ, Anda dengar kalau firman yang sudah pada orang-orang tidak percaya, orang yang bangkit dari kubur pun waktu beritakan firman pada orang tidak mau dengar. Kita waktu baca ini juga bergumul. Justru menurut kita bisa jadi justru betul tuh orang kaya itu pekonsep. Tapi saudara tahu enggak? Barangkali tidak lama dari situ terjadi peristiwa kebangkitan seseorang yang entahkah kebetulan dia penama sama dengan orang yang dicatat di sini. Lazarus. Apakah ini kebetulan? Apakah Tuhan pakai ini cerita untuk dia mau bilang, nanti kok ngonilia. Beberapa lama dari sini ada orang yang bangkit dari kubur. Dia penama Lazarus. Yang so mati berapa hari kata? Alkitab bilang, so 4 hari dah mati. Kong Yesus bangkit. Dorang dengar enggak apa dia? Coba saudara baca bagaimana reaksi orang terhadap Lazarus. Kita tidak tahu, ini pasti Yesus so tahu mau jadi kuah ini. Nanti mau nilai kira nggak konsep kalau ada orang mati bangkit dari kubur kau beritakan Injil dong mau dengar. Tidak lama dari situ Tuhan buktikan. Yesus kan yang ceritain. Beberapa waktu dari situ ada orang yang kebetulan dia penama sama Lazarus mati. Tapi waktu Lazarus bangkit dari kubur, heboh, gempar, banyak orang yang memang akhirnya datang dari kampung-kampung, datang di situ mau cari tahu mana itu Lazarus. Tapi Lazarus yang beda Lazarus orang mana dia. Lalu Alkitab bilang banyak orang mulai percaya kepada Yesus. Apa yang terjadi di kalangan imam-imam kepala? Mereka berusaha. Coba saudara baca di Injil Yohanes pasal 12 mulai ayat 9, 10, 11. Coba saudara baca. Yohanes 12. Terang semua saya kelar ini. Yohanes 12. Mudah-mudahan kita tidak salah ingat. Yohanes 12 ayat 9, 10, 11. Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana dan mereka datang bukan hanya karena Yesus. Jadi orang-orang datang cari Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Ayat 10. Lalu, coba baca tuh ayat 10. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga. Alasannya kenapa? Sebab karena Lazarus banyak orang Yahudi mulai meninggalkan agama Yahudi. Imam-imam sonya ndak jada pak undang. Imam-imam so ndak laku. Orang tertarik dengan Yesus. Malah ayat 10 bilang apa? Dorang kagum. Orang-orang yang hari-hari baca Alkitab, imam-imam yang mengajarkan firman Tuhan,
Ketika Lazarus bangkit dari antara orang mati, apa yang terjadi? Mereka langsung bertobat. Dengarkan apa yang dia katakan, dengarkan kesaksiannya, nyanda. Iman bilang, Marta orang bunuh dia. Orang ajar ini. So mulai habis orang baik. So mulai habis tuh gereja. So nggak ada tuh jaratang di ibadah kolom. Sekarang kurang coba ikut Pak Yesus. Gara-gara ini Lazarus, Marta orang bunuh dia. Terbukti kan? Yesus bilang kan? Terbukti. Jangan kira kalau ada mujizat, otomatis orang percaya. Jangan kira kalau ada orang bangkit, otomatis orang dengar itu bertobat. Yesus buktikan. Dan yang sangat mengejutkan adalah pribadi yang menceritakan kisah ini menjadikan dirinya sebagai bukti. Orang yang menceritakan ini, Yesus sendiri, suatu hari mati, bangkit dari kubur, lalu pergi memberitakan Injil. Apakah orang terima dia? Apakah orang sambut Yesus yang bangkit dari kubur? Nyanda. Bagaimana dengan kita? Kita percaya Yesus telah bangkit dari kubur, dan kita percaya kesaksiannya, dan kita tanggapi dengan positif, dan kita bertobat. Buktikan kalau engkau percaya melalui tindakan-tindakan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Jika masih ada puji-pujian, diberi kesempatan.